Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu politik atas nama Saudara Mego Widihakoso dimulai. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor lintas nasional yang saat ini berlangsung akan menguji saudara berdasarkan disertasi yang telah saudara siapkan dengan judul Dinamika, Usulan, dan Pembatalan Rencana Undang-Undang Permusikan sebagai Prolegnas 2019 dalam perspektif ekonomi politik. Selanjutnya dengan ini saya persilahkan Profesor Dr. Syarif Hidayat selaku promotor untuk memulai acara ujian. Kami persilahkan. Saudara calon dokter, saya persilahkan Anda membaca secara singkat ringkasan dari disertasinya, maksimal 15 menit. Dipersilakan. Izinkan saya menyampaikan disertasi dengan ringkas. Disertasi ini membahas dinamika usulan dan pembatalan RUU Permusikan dari perspektif ekonomi politik. Kenapa dipilihnya perspektif ini? Karena perspektif ini mampu melihat kasus usulan dan pembatalan dengan komprehensif yang belum pernah terungkap oleh peneliti-peneliti terdahulu terkait RUU Permusikan di Indonesia. RUU Permusikan adalah arena tarik-menarik kepentingan dan relasi kuasa antara aktor formal. Sebagai aktor non-formalnya adalah papri dan potlot. Perihal perbedaan cara pandang pelembagaan tata kelola musik antara potensi inklusivitas atau potensi eksklusivitas, antara mensejahterakan musisi atau fasilitas birokrasi yang hanya dinikmati segelintir figur elit beratasnamakan musisi. Selanjutnya saya persilakan penyanggah pertama, yaitu yang terhormat Dr. Gideon Bima Maharasi, SSN, MPD, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Profesor Presiden dan juga kepada seluruh hadirin. Ini menurut saudara, ya, sejauh mana regulasi negara itu diperlukan untuk menata industri musik ini tanpa mengintervensi proses kreatif? Yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Gideon Bima Maharasi, SSN, MPD, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan saya jawab. Perlunya memang sebuah inklusivitas, Pak. Inklusivitas ini memang sulit bagi pemerintah juga karena memang para heavy metal ini punya habitus tidak punya habitus bahasa hukum kebijakan. Oleh sebab itu perlu NGO untuk mengkonversi, menerjemahkan, memerantarai antara si akar rumput dengan state. Selanjutnya saya persilahkan penyanggah berikutnya, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Mas Wadi Rauf, MA, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Waktunya 10 sampai 15 menit. Baik, terima kasih Pak Ketua, Dewan Pengujian terhormat, serta hadirin sekalian, dan saudara calon dokter. Menyimak tadi apa yang diajukan oleh Dr. Gideon tentang musik, saya ingin bertanya tentang disertasi ini. Disertasi Anda adalah disertasi ilmu politik. Coba Anda jelaskan kepada pembaca Anda nanti, ya, dan juga kepada hadirin yang ada di sini. Ini kenapa kok musik bisa menjadi kajian disertasi ilmu politik? Baik, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Mas Wadi Rauf, MA, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan saya jawab. Musik itu bisa bagian dari politik. Politik seperti Diverger bilang, ya, dia ada unsur kelompok ideologi non politis, ada juga komunitas artistik, yaitu musisi. Mereka warga, mereka terdampak dari output dari kebijakan penguasa politik, dan dia bisa berperilaku untuk menjadi input juga, dan dia bisa mempengaruhi kebijakan, bahkan dia bisa mempengaruhi elektoral.
ditambah lagi aktor-aktor di dalam unit menjelang pemilu, bro. Itu yang menyebabkan sikap itu berubah dari setuju berdasarkan rapat dengan pendapat umum 2017, kemudian konflik pro dan kontra. Saya namai di bab 2 aktor-aktor itu sebagai situasional. Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan penyanggah berikutnya, yaitu yang terhormat Dr. Teddy Masa Jafar MSI untuk mengungkapkan pertanyaan dan sangkanya. Dipersilahkan. Waktunya sama 10 sampai 15. Terima kasih Pak Ketua dan hadirin yang saya muliakan. Prof. Mendus, pertanyaan saya adalah pertanyaan bebas. Kalau saya lihat dari kami Anda ini sudah masuk pada misi program studi dokter ilmu politik, bagaimana menghasilkan dokter ilmu politik yang bermutu dan juga sekaligus bisa memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Jadi yang ingin saya tanyakan, ya, apa kontribusi Anda di dalam apa yang Anda tulis, ya, terutama untuk meningkatkan bagaimana pengaturan regulasi yang lebih baik untuk melindungi para musisi sekaligus juga mengembangkan kesenian di Indonesia. Baik, yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Teddy Masa Jafar MSI, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan saya akan respon. Kenapa saya seorang profesional di otomotif, tapi kenapa saya topik ini? Karena topik ini datanya bisa saya raih. Penelitian tanpa data sama dengan burung tanpa sayap, yang akan bisa terbang. Jadi saya memilih burung yang dengan sayap, memang tugasnya bisa terbang. Berikutnya tim promotor, saya persilahkan menyanggah berikutnya, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Sadid Hidayat untuk mengemukakan pertanyaan dan sangkanya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saudara Megel, saya lihat tadi Anda masih imut-imut saja, agak malu-malu untuk menyampaikan alasan memilih tema ini ketika ditanyakan oleh Dr. Teddy Masa. Saya kira alasannya tidak hanya karena kemudahan mendapatkan data, tapi tadi sudah dikemukakan karena memang isu ini sangat unik dan saya kira di Indonesia baru pertama kali mengangkat persoalan musik dalam perspektif politik, ekonomi politik. Dan nggak perlu ragu untuk mengatakan itu kepada publik, karena itu bagian dari nilai mengapa ini layak disebut sebuah disertasi. Oke. Nah kemudian tadi juga dipertanyakan oleh Mas Wadi Rauf, intinya adalah adanya konflik kepentingan antara kubu yang pro pembahasan dengan kubu yang pro pembatal. Apa sih kepentingannya? Nah ini belum disinggung dari tadi. Konkretnya apa kepentingan? Baik, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Sadid Hidayat PhD, promotor saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan saya respon. Berbicara kepentingan, sebagaimana saya ulas Prof pada bab kepentingan bab 3. Apa kepentingannya? Kepentingannya intisarinya adalah pro pembahasan itu ingin membutuhkan negara. Ini dalam mendeskripsikan kepentingan saya harus hati-hati karena memang ada tendensi untuk saya terjerumus pada pandangan dari kubu batal yang menuding kalau itu adalah rente. Tapi dalam pandangan kubu pro pembahasan yang mendukung RUU ini, dia punya pandangan yang baik. Pandangan yang baik secara normatif itu bisa dilihat di naskah akademiknya, di naskah akademik. Dia ingin meningkatkan derajat musisi, dan untuk meningkatkan derajat musisi tidak hanya dilepas secara pasar, itu tidak bisa. Dalam pandangannya itu ada peran negara. Baik. Nah, secara singkat, bagaimana Anda bisa mengkategorikan kontribusi tadi, baik dari teori shadow maupun dari teori
konsensus, konflik konsensus Mas Ferdinand tadi. Di mana letak kontribusi apa? Sehingga ini layak disebut Anda percaya diri, disebut disertasi. Apakah yang Anda jelaskan tadi bagian dari mengelaborasi teori? Baik, yang terhormat Profesor Sari Hidayat, izin saya respon. Saya tidak memfalsifikasi, Prof, atau tidak menegasi. Saya hanya menambahkan dan menempatkan lokus yang berbeda, Prof. Berikutnya saya persilahkan penyangga yang terhormat Dr. Mekansius Tri Sambodo untuk mengungkapkan pertanyaan atau saran. Dipersilahkan. Terima kasih ketua sidang kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan selamat pada Mas Mego yang sudah bisa masuk pada tahap ini. Mungkin saya ingin melihat dari satu perspektif ekonomi. Dalam konteks ini, bagaimana Mas Mego melihat ruang kesempatan ekonomi? Seperti apa sih kalau dalam bahasanya intended and unintended consequences dari regulasi ini terhadap ruang-ruang ekonomi para pelaku di musik ini? Silakan, Mas. Baik, yang terhormat Dr. Maxensius Tri Sambodo, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan saya respon. Sebagaimana pada bab saran bab 6, Pak, sudah saya sampaikan saran praktis berdasarkan penelitian. Jadi memang pemerintah itu penting karena yang untuk inisiasi untuk mempertemukan tatap muka khas demokrasi adalah pemerintah. Demokrasi itu memerlukan tatap muka, berdialog dengan tenang, menghargai pandangan lawan juga sebaliknya. Itu yang belum pernah terjadi. Terima kasih Pak Ahmed. Jadi ujiannya sudah selesai. Alhamdulillah sudah semua. Tapi saya ingin jawaban singkat saja. Ini kan tadi para tim penguji itu ada yang menanyakan bagaimana ini apakah salah satu hal yang didahului oleh konflik, ya. Konflik itu banyak kepentingan gitu ya. Kemudian juga dari pengusul dan juga yang menentang gitu ya. Tadi sudah dijelaskan berbagai latar belakang. Pertanyaan singkat saja, apakah pembatalan rencana undang-undang permusikan itu apakah yang dominan kepentingan politik atau kepentingan ekonomi? Baik, yang terhormat Profesor Dr. Suryono Effendi SMBAMM, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan saya respon. Kepentingan politik atau kepentingan ekonomi? Kalau dilihat pembatalannya adalah kepentingan politik, tentu itu kepentingan politik karena menjelang elektoral, politisi takut atas daya tawar yang dimiliki kubu pro batal. Kubu pro batal bisa memframing calon politisi itu dia politisi yang buruk dan akan kehilangan suara di kontestasi elektoral. Dan kepentingan ekonomi memang ada juga. Ada usulan adalah tadi, kenapa tadi ekonomi? Memang pabrik membutuhkan dana dari negara supaya dia sebagai dia memiliki LSP, lembaga sertifikasi produksi musik, satu-satunya tunggal. Yang saya di lapangan juga mengikuti proses asesor itu, asesmen itu. Nah, betapa inginnya dia ketika ada di LSPMI sebagai betapa nikmatnya dia ketika misalnya negara memfasilitasi rakyat untuk gratis LSPMI, biaya ditanggung negara, maka pabrik dengan LSPMI itu akan melakukan sebuah assessment seluruh orang di Indonesia. Oke, terima kasih. Ujian telah berakhir. Izinkan saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya tunda untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Nasional meninggalkan ruang sidang terbuka. Hadirin dimohon berdiri.
Calon doktor dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara calon doktor dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Nasional saya buka kembali. Calon doktor Saudara Mego Widi Hakoso, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Salib Hidayat telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Nasional telah melaporkan hasil ujian proposal riset, ujian hasil riset, dan ujian pra promosi saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji Universitas Nasional memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi ilmu politik dengan yudisium sangat memuaskan. Berdasarkan putusan ini, kami memberikan kuasa kepada promotor Profesor Dr. Salib Hidayat untuk melantik saudara Mego Widi Hakoso dengan cara yang wajib. Dipersilakan. Upacara pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa gembira, saya menerima tugas yang diserahkan oleh ketua sidang kepada saya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan sidang akademis Universitas Nasional. Saya menyatakan Mego Widi Hakoso lahir pada tanggal 5 Agustus 1992 di Jakarta, menjadi doktor dalam ilmu politik, sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Sebagai bukti pengangkatan saudara, dengan ini saya serahkan kepada saudara keputusan tim penguji. Saudara Mego Widi Hakoso, saya ucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh.